nuwasil fi at-tauhid ats-tsalis. Afwan, yani in qata'a bisababi syai'un yasir. At-tauhid asma wa sifah, yani wa huwa ifradullah subhanahu wa ta'ala bima samma bihi nafsahu wa wasfu bihi nafsahu fi kitabihi. Ya, ini tauhid asma wa sifat, yaitu pengertiannya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Bima samma bihi nafsahu, ya ini dengan nama yang dia namakan bagi dirinya, yaitu dengan nama yang dia namakan bagi dirinya. Wa wasfu bihi nafsuhu fi kitabihi, dan dengan sifat yang dia sifatkan bagi dirinya. Yaitu menamakan Allah dengan yang dia namakan di dalam dirinya. Misalkan, ya ini kita kasih contoh, yaitu Allah itu As-Sami, Maha Pendengar. Kita meyakini bahwa ini adalah nama Allah. Nama Allah As-Sami, yang Maha mendengar. Dan juga sifatnya As-Sama, Maha mendengar. Begitu juga namanya Allah yang lain itu adalah Al-Malik, yang menguasai, raja. Dan juga Allah mempunyai sifat Ar-Rahman. Kita harus meyakini Allah, sifat Allah itu adalah Rahim, atau misalkan yang lain. Kita meyakini Allah punya nama, dan kita yakini nama tersebut. Dan Allah punya sifat, dan kita yakini sifat Allah tersebut. Au ala fi kitabihi, yang dijelaskan dalam Al-Quran. Au ala lisani Rasulullah SAW, atau yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Wadhalika bi isbati ma asbatahu, yaitu dengan menetapkan apa yang dia tetapkan. Menetapkan apa yang dia tetapkan, yaitu Allah punya sifat ini, Al-Mudabbir, Al-Khaliq, wa nafa ma nafahu min ghairi takyif, dan meniadakan tanpa menafikan, tanpa dengan cara merubah. Ini dengan cara merubah. Jangan dirubah sifat-sifat Allah dirubah. Wala ta'til, dan juga jangan ditiadakan. Jangan dirubah sifat Allah itu, misalkan Al-Malik, raja, cuma raja bumi saja, langit tidak raja. Misalkan seperti itu, dinafikan. Rajanya Allah hanya di langit saja, di bumi rajanya lain. Itu enggak. Semuanya, semua langit dan bumi kepunyaan Allah. Wala ta'til, dan jangan ditiadakan. Ya ini, misalkan Allah itu punya tangan. Jangan juga jangan min ghairi takyif. Jangan ditanya-tanyakan bagaimana sih tangan Allah? Berapa sih luasnya tangan Allah? Ada berapa jarinya Allah? Jangan seperti itu, ya. Jangan seperti itu. Wala tamsil, dan juga jangan diserupakan. Sepertinya tangannya Allah seperti tangannya manusia. Jangan, itu enggak boleh. Sepertinya matanya Allah seperti matanya manusia, itu enggak boleh. Itu enggak boleh, ya. Sifat-sifat Allah kita yakini, kita pahami, kita ketahui. Jangan menanyakan, jangan dirubah, jangan ditiadakan,
jangan ditanya bagaimana, dan jangan pula diserupakan. Nah ini. Wa muradul mu'alif huna tauhid uluhiyah. Wa huwa alladhi dhalla fil musyrikun alladhi qatalahumun nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksud pengarang di sini, yang dimaksud penulis di sini, tauhid yang dimaksud di sini adalah tauhid uluhiyah. Karena orang-orang kafir Quraisy tidak meyakini tauhid uluhiyah. Bahkan mereka apa? Dhalla fi al-musyrikun. Mereka tersesat. Mereka tersesat di dalamnya. Allati qatalahumun nabi. Yang mereka diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang kaum musyrikin diperangi, disuruh masuk Islam, disuruh mengikuti ajaran beliau. Wastibaha dima'ahum, dan dihalalkan darah mereka. Kalau orang kafir nggak mau masuk Islam, diperangi darahnya. Wa amwaluhum, hartanya. Wa arduhum, tanah mereka. Wa diyaruhum, dan rumah-rumah mereka. Wasaba nisa'uhum, dan ditawan perempuan-perempuan mereka. Wa dzurriyyatahum, dan keturunan mereka. Wa aktsaru ma yu'alijur Rasulullah sallam aqwamahum ala hadan naw' minat tauhid. Dan kebanyakan dakwah yang disampaikan Rasulullah sallam kepada kaumnya adalah jenis tauhid ini. Ya, tauhid uluhiyah ini penting, makanya Rasul mendakwai umatnya, mendakwai kaumnya dengan tauhid ini. Kama qala ta'ala, wa laqad ba'asna fi kulli ummatin rasulin an i'budullah. Dan sungguh telah kami utus di setiap umat-umat itu adalah rasul-rasul yang bertujuan untuk menyeru, berdakwah, menyeru, beribadah kepada Allah. Fal ibadah la tasihu illa 'ala Allah azza wa jalla. Adapun ibadah itu tidak sah kecuali hanya untuk Allah semata. Amin ahal bihadat tauhid fahuwa musyrik. Dan barang siapa yang mengabaikan tauhid ini, barang siapa yang mengabaikan tauhid uluhiyah, maka dia termasuk orang musyrik, kafir, termasuk kafir. Wa in aqarra bi tauhid rububiyah wa asma wa sifat. Walaupun dia meyakini tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat, tapi kalau tidak meyakini tauhid uluhiyah, dia kafir, dia musyrik. Ada penggambaran sedikit. Walau farada anna rajulan yukiru iqraran kamilan bi tauhid rububiyah wal asma was sifat walakinnahu yadhhabu ila al-qabr faya'budu sahibahu aw yanduru lahu qurbanan yataqarrabu bihi ilaihi fa innahu musyrikun kafirun khalidan finnar. Misalkan ada seseorang, dia meyakini dengan sempurna tauhid rububiyah. Ada seorang, dia meyakini pasti rububiyah, tauhid rububiyah, dan juga tauhid asma wa sifat. Tetapi dia masih sering pergi ke kuburan. Dia masih sering bernadar untuk orang di kuburan. Bahkan dia menyampaikan, memberikan kurban, semacam pemberian, sesajian yang digunakan untuk mendekat kepadanya, maka dia termasuk orang musyrik, kafir, dan kekal di dalam neraka. Kama qala ta'ala, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka sungguh Allah haramkan atasnya surga, dan Allah kembalikan tempat kembalinya adalah neraka.
Wa ma lidzalimina min ansar, dan bagi orang zalim itu tidak ada penolong pun. Innama kana tauhid a'dhamu ma amarallah li'annahu al-asl alladhi yanbani alaihi ad-din kull. Karena bahwasannya tauhid ini adalah yang lebih urgent, yang lebih besar, yang diperintahkan oleh Allah. Ya, tauhid uluhiyah ini adalah tauhid yang lebih agung, lebih urgent. Karena apa? Dengan tauhid uluhiyah, yang bani adalah din kullu. Agama ini dibangun atas tauhid tersebut. Walihada bada'a bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi da'wah ila Allah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dakwah, yaitu adalah dakwah tauhid uluhiyah. Wa amara man arsalahu lid-da'wah an yabda'u bihi, dan diperintahkan juga ketika memulai dakwah, yaitu adalah tauhid uluhiyah terlebih dahulu. Makanya ini adalah penting. Ini sudah kita jelaskan ul khulasah, dan adapun ringkasannya adalah tauhid terbagi menjadi 3. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma was sifat. Tayyib. Ilahuna al-hunaka kalimah ghair wadiha au asya yahtaju ila tasrih. Tayyib. Adunnu nahtawi bihadal qadar. Insyaallah nuwasil fima ba'd. Nahtim bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.